Puji Tuhan. Salam. Ya, terima kasih saudara boleh hadir walau cuacanya hujan. Itu memberi semangat dalam melayani Tuhan, saudara. Kita akan menikmati firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 4 sampai 6. Mazmur 90 ayat 4 sampai 6. Kita bangkit berdiri sebentar. Kita baca bersama-sama Mazmur 90 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Puji Tuhan, silakan dulu. Mazmur 90 adalah bagian daripada doa Nabi Musa. Dia menghitung-hitung pada waktu itu rata-rata umur orang 70, kalau kuat 80. Tapi walaupun demikian ketika dia berdoa seperti itu, ternyata umur dia sampai 120 tahun, saudara. Kita akan merenungkan atau flashback ke 2021, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kita melihat dari ayat ini bahwa ternyata hidup itu sangat singkat. Tuhan membandingkan singkatnya itu tentang hanya sehari, bahkan tidak sehari. Dikatakan sebab di matamu, dalam perhitungan matematika Tuhan, 1000 tahun, kalau sama Tuhan ya, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Hari kemarin berarti hanya 1 hari. 2 Petrus 3 ayat 8, nadanya sama. 2 Petrus 3 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, kata Rasul Petrus, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun bagi kita sama seperti 1 hari. Kalau kita sudah hidup di dunia ini 1000 tahun sama Tuhan, dihitungnya 1 hari. Jadi artinya itu adalah sangat singkat. Kenapa menjadi singkat? Hidup manusia itu dikatakan seperti hari kemarin saja. Itu karena manusia berdosa, sehingga ada waktu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada batasan waktu. Yang tidak ada batasan waktu. Justru karena ada dosa, jadi ada batasan waktu. Harusnya umur manusia itu harus lebih dari 1 hari. 1 hari di mata Tuhan kan 1000 tahun. Itu sebabnya setelah Adam berdosa dan Hawa, dia tidak bisa lagi hidup 1 hari pun. Sehingga Adam hanya mencapai usia 930 tahun. Tapi bagi Allah itu belum sampai 1 hari. Belum sampai 1 hari. Sebab di mata Tuhan 1 hari itu 1000 tahun. Dan Adam akhirnya hanya bisa mencapai umur seperti 1 hari, tidak sampai 1 hari. Seperti bunga rumput, seperti giliran jaga malam, seperti orang bermimpi, kata ayat itu. Saudara tahu, kalau orang bermimpi itu limitnya paling waktu tidur malam. Ya berapa jam tidur itu durasinya cuma berapa menit. Demikian juga giliran orang kerja sip malam. Habis sip dia pagi, dia sudah pulang, ganti lagi orang. Jadi sangat sebentar. Demikian juga seperti dikatakan bunga rumput. Rumput pagi mekar, segar, sorenya lisut layu. Jadi nggak sampai sehari.
Dan Allah tidak menggambarkan manusia itu seperti pohon yang bisa hidup ratusan tahun. Sebab ada pohon yang bisa hidup ratusan tahun. Tetapi ternyata manusia digambarkan seperti mimpi, seperti giliran jaga malam, dan seperti bunga rumput. Jadi sangat singkat. Walaupun demikian, hidup kita yang singkat itu, kita sudah lewati setitik singkatnya 2021. Apa yang kita lakukan? Kalau dikatakan singkat, ada limitnya. Dan kalau sudah habis limitnya, untuk 2021 beberapa menit lagi akan habis. Jadi ada batasnya. Dan limit nanti yang terakhir adalah kematian. Jadi masa hidup manusia itu ada masanya. Dan selama kita hidup itu, Tuhan akan melihat sebelum kita berakhir untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Tuhan akan menilai apa yang kita lakukan. Itu sebabnya perlu ada ibadah akhir tahun. Dalam tradisi Cina, kalau tahun baru, mereka tahun baru Imlek, ada tradisi makan mie. Kalau makan mie itu nggak boleh dipotong. Jadi mie itu panjang, bukan seperti mie instan itu, tapi memang mie basah. Cara makannya mesti dihirup dan tidak boleh digigit dan putus. Apa artinya? Artinya adalah jangan terputus rezeki itu. Jangan cepat terputus usia itu. Jangan cepat berakhir tahun itu habis 2021 meninggal. Harus berlanjut. Kita sebagai orang Kristen, kita akhiri tahun ini di gereja, di hadirat Allah, diawali besok di gereja, dilanjutkan dengan hari Minggu pertama kita injak di rumah Tuhan. Demikian seterusnya nanti di akhir 22, kalau saudara diberi kesempatan lagi ada di rumah Tuhan. Jadi malam hari ini kita perlu flashback kehidupan kita pribadi. Banyak baiknya atau tidak? Banyak menyenangkan hati Tuhan atau melukai hati Tuhan? Banyak menyenangkan hati orang atau melukai hati orang? Banyak melayani dunia atau melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Dia yang pemilik waktu, pemilik jiwa kita. Kita tidak tahu berapa usia yang Tuhan kasih, tapi akan tiba saatnya berlalu. Kita harus menghadap Tuhan kita. Tubuh kita memang kembali ke tanah, tapi jiwa kita, roh kita kembali kepada yang mencipta kita. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Di Alkitab ada beberapa tokoh, nama tokoh yang disebutkan umurnya. Misalnya sebelum air bah, umur yang masuk panjang, saudara. Sebab setelah air bah, umur manusia merosot tajam sampai sekarang. Karena air bah itu merupakan satu penghukuman. Muncul generasi yang baru. Tapi generasi yang baru itu ternyata lebih jahat dari generasi awal. Ya. Walau udah dihukum, bukan menjadi kapok. Saudara, dunia baru dihukum oleh COVID-19. Di penghujung tahun muncul Omikron. Dan sudah masuk ke Indonesia. Walau dikatakan ini tidak langsung mematikan, tapi cepat penyebarannya. Kita perlu waspada apa yang terjadi. Di Alkitab dikatakan misalnya umur orang yang panjang, Metusalah 969, Yared 962, Nuh 950, tadi Adam 930. Jadi rata-rata di atas 900, tapi tidak sampai 1000. Jadi tidak sampai 1 hari. Tapi setelah air bah, umur manusia melorot tajam. Dikatakan Sem 600. Langsung turun dari angka 9, di 9 turun ke 6. Kemudian di bawahnya Eber 464, Seruk 220, Abram 175.
langsung turun. Ishak 180, Yakub 147, Yusuf 110. Dan akhirnya tiba giliran Musa mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Artinya apa? Kalau dikatakan umur manusia 70 tahun, berarti ada limitnya, rata-rata. Bapak Gembala umur 62 tahun, 3 kurangi 70 dengan 62. Artinya setiap kali ulang tahun bukan dikatakan panjang umur, kurang umurmu. Kalau dead 70, ya kurang umur. Jadi artinya sebentar lagi akan tinggal lenyap, bertemu dengan hakim untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kita. Jadi mari kita memflashback kembali apa yang kita lakukan 2021. Jahat sama Tuhan, jahat dalam keluarga, baik dan lain sebagainya. Semua saudara, jangan kita pikir biasa saja, berlalu begitu saja. Kita datang kepada Tuhan memberikan pertanggungan jawab. Jadi saudara, perlu kita saudara memperhatikan ya apa yang sudah kita lakukan. Yang jelas, singkat, dan semuanya akan berlalu. Kita harus melihat perbedaan. Tambah usia saudara, memang tambah pengalaman, tetapi kita boleh melihat perubahan. Kita harus punya perencanaan juga. Misalnya kita bisa melihat 10 tahun yang lalu bagaimana kita. Tapi coba 10 tahun ke depan kalau kita hidup, apa yang terjadi? Kita lihat ke tahun depan, apa perubahan yang kita dapatkan. Kalau kita hitung 10 tahun yang lalu belum menikah, dan setelah menikah 10 tahun kemudian, oh begini orangnya, oh begini ekonominya, oh begini kesehatannya, oh begini kerohaniannya. Mari kita melihat, perbandingkan tahun demi tahun. 2019 bagaimana kita, 2020 bagaimana kerohanian kita, ekonomi kita, kesehatan kita. 2021 paling tidak cek dulu kesehatan kita 2021 makin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya puji Tuhan. Tapi bisa saja kita terkejut, oh tahun 2021 aku diketemukan berpenyakit ini. Oh tahun sekian aku didapati ini. Itu menjadi warning sama kita bahwa ada limitnya. Semua berkurang, bertambah usianya, apalagi setelah 40 ke atas. Itu sangat jelas berkurang. Kurang tenaganya, bisa kurang semangatnya, ya kurang penglihatannya, pendengarannya, ya pencernaannya, semua serba berkurang. Itu adalah merupakan satu peringatan sama kita bahwa hidup itu singkat seperti mimpi, seperti bunga rumput, seperti giliran jaga malam. Kita harus siap menghadapi bahaya-bahaya ke depan, bahaya kesehatan, bahaya teroris. Saudara, kita harus siap menghadapi dunia yang makin jahat menjelang kedatangan Tuhan. Kita mungkin, saudara mungkin berpikir, tidak mungkin berperang antara negara ini dengan negara ini. Saudara, ke depan berperangnya bukan pakai tank, bukan pakai senjata, tetapi bioterorisme. Artinya apa? Bisa melalui perang itu senjata kimia. Diam-diam, tidak ada katakan perang. Diserang melalui virus. Banyak orang mati. Nggak perlu pakai senjata, nggak perlu pakai prajurit tempur. Cukup kirimkan virus melalui udara, melalui pesawat terbang diturunkan, melalui orang-orang turis, melalui intel, bisa ditaburkan. Ya, senjata kimia sekarang ini paling takut Israel melihat Iran, senjata nuklirnya. Ya kalau diledakkan, hanya dijatuhkan aja satu seperti di Hiroshima, hancur bumi. Jadi saudara, kita perlu melihat bahwa hidup itu singkat dan kita tidak tahu. Untungnya saudara, Tuhan tidak kasih tahu sama kita, lu umur lu sekian, sehingga kita siap-siap.
Tidak. Tidak dia kasih tahu. Jangan tunggu 70 tahun. Banyak anak-anak yang dipanggil Tuhan, banyak remaja dipanggil Tuhan. Kemarin kami bernatal di satu rumah jemaat. Ada tetangganya katakan masih sekolah SMA, macam-macam sakitnya. Jantung bocor, dia nggak tahu katanya. Muntah berdarah, paru-parunya berdarah. Remaja, sekolah SMA. Ya, pas waktu minta sumbangan, BPJS mau kirim ke Jakarta, tidak ada orang yang bisa menangani di Batam ini. Jadi siapa saja bisa kena. Sekarang anak-anak kecil 6 tahun ke atas harus vaksin. Kita nggak tahu 2022. Kita bisa hehehe. Kita nggak tahu ada serangan dari luar. Belum cuaca, pemanasan global yang membuat banjir. Daerah Jakarta hampir tidak ada daerah lagi yang tidak banjir. Tergantung tingginya sekarang. Semua pasti banjir. Nggak ada yang tidak banjir loh. Jakarta. Nah, heran Jokowi mau pindah. Belum pindah udah banjir juga Kalimantan. Tapi di dunia ini semua pasti banjir. Jangan itu Gunung Ararat. Banjir Tuhan bikin, yaitu air bah. Jadi saudara, kita harus siap. Dan untuk itu kita harus perkuat iman kita sama Tuhan. Bahwa kita tidak tahu nasib di 2022 sudah bersama Tuhan. Sesuai saudara perlu datang bergereja untuk mendapatkan satu kekuatan jaminan daripada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi apa yang terjadi di depan. Sebab apa? Kita tidak bisa prediksi. Nggak bisa. Nggak bisa kita duga-duga bagaimana situasi ekonomi, bagaimana situasi bisnis di Batam, bagaimana perusahaan nanti. Bukankah kita semua tergantung sama perusahaan? Kalau nggak ada job, bagaimana kita? Mau bertani tidak ada ladang kita, mau berdagang tidak ada modal mungkin. Saudara, diperlukan Tuhan. Anak-anak kita tahun 2021 sangat malas. Perhatikan, menggapai sarjana gampang, tapi dari yang selembar itu untuk bisa menjadi hidup itu tidak gampang. Tidak gampang. Tamat boleh tamat, tapi dapat kerja lain lagi ceritanya. Ya. Makan boleh makan, vitamin boleh vitamin, tapi kesehatan Tuhan juga menentukan. Dijaga aja sakit, apalagi kita sembarangan. Jadi mari kita flashback. Tenang-tenang 2021, 2022 jangan ada yang tenang-tenang. Bahwa kita tidak tahu ancaman yang akan datang kepada kita, saudara. Apakah selama 2021 kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan? Bagi keluarga, bagi gereja? Kita yang tahu. Yang pasti saudara, banyak yang berkurang dari diri kita karena usia saudara. Walaupun demikian, mari kita membenahi diri kita. Mari, apa persiapan kita menghadapi tahun 2021? Apa yang harus kita evaluasi? Karena tidak zamannya lagi sekarang kita hanya sepertinya kita berlaga. Tidak saatnya lagi kita untuk berpura-pura. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu Tuhan. Jangan andalkan pekerjaan kita, jangan andalkan kekuatan kita, kesehatan, jangan andalkan. Bagi Tuhan gampang membulak-balik. Tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini, saudara. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita yang singkat ini? Nomor satu, saudara, dalam menjalani hidup kita ini, kita flashback ke tahun yang akan kita tinggalkan ini, saudara. Iman kita, ya, partondian kita selama 2021, bagaimana keimanan kita? Banyak hal yang menggoyang iman kita, ya, banyak yang membuat iman kita hancur. Bukan dari diri kita, bisa dari luar. Kalau kita tidak sehat, lemah iman. Kalau ekonomi kita juga tidak sehat, kita menjadi lemah iman. Kalau kita tidak ada pekerjaan juga lemah iman. Tapi
Iman ini perlu kita jaga. Bukan hanya dijaga, tapi harus dipupuk. Kalau tidak, saudara, iman itu akan rontok oleh berbagai hal. Menyusut, akhirnya kita menjadi tenggelam. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Kalau Tuhan nanti datang, yang pertama dia lihat adalah adakah iman. Dan iman itu iman yang bagaimana? Iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Lukas 18 ayat 18 tentang pentingnya iman itu. Perlu terus ditambahkan iman kita. Lukas 18 ayat 8. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Orang pilihan Tuhan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, yaitu Tuhan Yesus, adakah ia mendapati iman di bumi? Dia tidak melihat rumah kita, sebab rumah kita akan lenyap. Dia tidak melihat harta kita akan lewat. Dia tidak melihat kekuatan fisik kita, tidak. Yang dia lihat dari diri kita adalah iman. Iman kepada dia, kepercayaan kepada dia, pengharapan kepada dia. Yang kedua, yang harus kita perhatikan di tahun 2021, tadi dikatakan keimanan kita. Itu keimanan kita terlihat daripada perbuatan-perbuatan kita. Apa kita sebagai orang beriman, orang percaya, orang yang beribadah, itu orang yang beriman. Yang kedua adalah, apakah kita orang yang mau mendengar firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan. Karena apa? Kekuatan kita di firman Tuhan. Kita beribadah untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti roti untuk makanan kita. Firman Tuhan itu juga seperti pelita yang menerangi kita. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi ada hubungan telinga dengan iman. Jadi katakan, apakah ada iman di bumi ini, di tiap-tiap orang? Dia tidak cek berapa deposito saudara, mobil saudara. Enggak, ini gak usah pamer. Pamerkanlah iman saudara. Itu nomor 1. Jadi iman timbul dari pendengaran. Di mana kita mendengar firman Tuhan? Pendengaran firman Kristus. Mendengar akan firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Alkitab. Bukan Al-Quran. Bukan kitab-kitab yang lain. Kalau saudara baca kitab lain tapi tidak menguasai Alkitab, saudara hancur. Akan jatuh iman saudara. Sebab bertentangan isinya. Bertentangan. Untuk mengkonter semua itu, kuasai firman Allah, yaitu Alkitab. Karena ketika kuat kita dengan Alkitab, kita dengar khotbah setiap minggu, setiap kali ibadah, timbul iman kita. Muncul lagi iman kita. Dan kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, jarang dengar firman Tuhan, darah seperti baterai HP, dipakai nggak dipakai HP itu, lama-lama lobet. Perlu dicas ulang. Ya, aki kendaraan, kalau nggak dicas lama-lama juga soak. Iman kita juga begitu, mesti teratur dengan firman Tuhan. Jadi apa? Timbul lagi iman itu, sebab iman itu lama-lama berkurang kalau nggak diisi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan banyak kita mendengar suara-suara dari yang luar, agama-agama lain. Kuatkan, sebab bertentangan iman di luar dengan iman di diri kita. Jadi cek tahun lalu bagaimana pendengar kita akan firman Tuhan. Teratur?
Unggah baca Alkitab di rumah, paling tidak sekali seminggu, bayangkan cuma 1 kali seminggu. Sampai sejauh mana kekuatan iman kita? Yang ketiga, sampai sejauh mana kita melakukan firman Tuhan, melakukan yang kita dengar tadi. Karena tidak hanya kita dengar, Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Banyak kita mendengar firman Tuhan, tapi berapa persen yang berani kita lakukan? Ini yang Tuhan lihat dari diri kita masing-masing. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat dulu tahun 2021, iman kita. Kemudian bagaimana ketekunan kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tidak sekedar mendengar dan mendengar. Tetapi sudah berapa firman Tuhan yang mau kita lakukan, kita praktekkan. Tuhan tidak memberitahu kepada kita usia kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa waspada kapan Tuhan akan panggil. Waspada. Kita boleh melihat saudara flashback ke keluarga, ada yang masih lengkap, ada yang tidak lengkap lagi, ada yang sakit, ya. Memang ada kelahiran bertambah, tapi ada juga bisa berkurang. Ada yang sakit, kita tidak tahu. Tuhan tidak beritahu umur kita, tapi kita harus berjaga-jaga mempersiapkan diri iman dengan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita boleh berani menghadap Tuhan. Mazmur 39 ayat 5-7. Teriakan daripada pemazmur, Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini permohonan dia, kalau boleh Tuhan kasih tahulah berapa umurku, jadi aku tahu ajalku. Nggak usah repot-repot lagi begini-begini, cari ini. Kita ini hidup ini sepertinya kita nggak akan mati-mati. Begitu getol terus mencari uang, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa pelayanan. Terus padahal dikatakan betapa fananya. Bahkan Bapak Aslu berusaha bilang, Tuhan kasih tahu lah, aku takut ini terlalu sibuk begini-begini, tahu-tahu biasa aku Tuhan panggil. Beritahukan umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Selanjutnya, sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Hanya berapa langkah, berapa menit, hanya berapa detik. Umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, kosong, gak ada. Setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Bayangkan hanya seperti rumput, seperti mimpi. Selah, selanjutnya, ia hanyalah bayangan, hampa, nggak nyata. Saya bisa berangkat bayangan, hampa, nggak bisa ditangkap. Kita nggak bisa menangkap manusia. Kau tetap jodohku selamanya, enggak. Seperti bayangan yang berlalu, hanya mempeributkan. Ini manusia. Manusia hanya mempeributkan yang sia-sia. Kita bertengkar itu yang sia-sia. Perelah bunuh-bunuhan, dendam-dendaman. Karena kita ini seperti bayangan yang hampa, sia-sia dan menimbun. Begitu serakahnya kita. Kita begitu takut tentang masa depan. Kita coba menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Kita udah sibuk menimbun ini. Tidak tahu siapa merauhnya. Itu sebabnya jangan percayakan pada harta. Sebab apa?
Kita tidak tahu siapa yang meraup. Meraup artinya bisa beli penyakit, gitu, kecelakaan, dibobol maling. Jadi jangan mengandalkan itu. Andalkan Tuhan. Kita tetap bekerja mencari nafkah, tapi jangan lupa Tuhan. Ketika kita memiliki harta dan hilang, kita memang hampa. Jangan kita terlalu lama hidup dengan kehilangan itu. Sebab memang hidup kita ini dikatakan seperti bayang-bayang saja. Kalau kita lihat berdasarkan Mazmur 90 ayat yang keempat, dikatakan tadi 1000 tahun manusia, 1 hari sama Tuhan. Mari kita hitung-hitung sejenak secara matematika. 1 hari itu dihitung 1 hari, menitnya 1440 menit. Dari mana itu dapat? 24 jam kali 60 menit. Hasilnya adalah 1440 menit. Itu 1 hari. 1 hari di mata Tuhan itu tadi 1440 menit, itu 1000 tahun manusia. Bagi Tuhan hanya menit, bagi manusia 1000 tahun. 1000 tahun bagi kita, bagi Allah hanya 1440 menit. Bayangkan menit, kita sudah 1000 tahun. Jadi begitu cepat di mata Tuhan. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari sama Tuhan. Itu berarti 1000 tahun manusia, 1440 menitnya Tuhan. Sekarang 1 tahun manusia, yaitu tadi 1440 dikali 1000, itu berarti 1 tahun manusia di mata Tuhan hanya 86 detik Tuhan. Detik Tuhan. 1 tahun manusia hanya 86 detik Tuhan. Selanjutnya 70 tahun manusia. Hitungannya adalah 70 kali 86 detik tadi. Hasilnya adalah 6020 detik Tuhan. Kalau 70 tahun. Jadi kalau umur manusia 70 tahun mati, di mata Tuhan itu hanya 6020 detik Tuhan. Coba hitung detik. Bukan menit loh, detik mati. Itu di mata Tuhan. Jadi di mata Tuhan kita ini nggak sampai muncul habis. Ya ternyata begitu. Jadi istilah tahun 2022 hari ini sebentar, bentar. Coba lihat anak kita. Sepertinya kemarin masih kecil, udah remaja, udah menikah, udah punya anak, udah mau menikah lagi. Sebentar sekali. Jangan merasa tenang, santai. Apalagi remaja pemuda di santai. Gak tahu-tahu, udah umurku udah angka 3. Ya, belum punya jodoh. Gimana ini? Ya, waktu cepat sekali berlalu. Amin. Merasa cepat nggak berlalu waktu kalian? Yang masih kemarin di sekolah minggu, sekarang udah main tamborin. Ya, udah dewasa. Tiba-tiba udah undangan merit. Nah, begitu cepat berlalu. Mari kita flashback tahun 2001. Bagaimana kelakuan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana dalam keluarga? Bagaimana dalam pekerjaan? Semua dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Karena 70 tahun manusia sama dengan 1 jam 40 menit 20 detiknya Tuhan. 70 tahun manusia sama dengan 1 jam 40 menit 20 detiknya Tuhan. Kalau dihitung-hitung pendek sekali. Waktu yang pendek itu kualitas yang bagus hidup kita. Dalam keluarga
Mungkin ada anak-anak kita ini kurang menghargai orang tua, ingat peran orang tua. Selama ini bagaimana kelakuan kalian sama orang tua? Loh, kalian dibesarkan sama orang tua. Rezeki kalian, masa depan kalian ada di tangan orang tua. Gak bisa asal-asal Tuhan pakai orang tua untuk membentuk kalian. Kalian boleh punya cita-cita, tapi kuncinya juga ada pada orang tua. Ya, kalian tidak ada kalau tanpa orang tua. Bagaimana kelakuan kalian selama ini sama orang tua? Perlu. Para orang tua, bagaimana tanggung jawab selama ini sama anak? Tanggung jawab spiritual, kerohaniannya. Apakah saudara bimbing anak-anak datang kepada Tuhan? Atau biarkan saja hidup secara alami? Ketika anak-anak kita dititip sama kita dari kecil, dibawa ke gereja, diserahkan, itu tanggung jawab. Selanjutnya bagaimana kerohanian anak kita ada kita bawa? Tuhan evaluasi semuanya. Ketahuilah saudara, kehidupan saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Untungkah, malangkah di 2022 dari Tuhan. Sehatkah? Yang jelas merosot kesehatan. Bagi yang usia 40 tahun merosot. Kalau Bapak Gembala kembali memflashback bagaimana kesulitan di kesehatan, di pelayanan, ya, mungkin tidak kuat berdiri. Berbagai tantangan, penyakit, masalah. Coba kita semua merenungkan masing-masing. Saya lupa itu teksnya, ada lagu Gereja Lama. Kalau setiap kali tahun baru dinyanyikan itu ya, waktu sama orang tua. Hari itu kalimatnya Turedo Pangalauki, katanya. Yang salah satu sayur lagunya. Gimana kelakuan kita? Teliti benar. Mari kita ubah di 2022. Tantangan tidak lebih kecil dari 2021 pasti. Jadi secara global dunia sudah boleh lihat perubahan global. Tantangan ke depan menjelang pemilu 2024 pasti banyak gejolak politik. Itu mempengaruhi ekonomi, itu mempengaruhi keamanan, itu mempengaruhi kehidupan bergereja, bermasyarakat. Mulai itu mempengaruhi loh, mempengaruhi juga untuk pekerjaan macam-macam, untuk lowongan itu mempengaruhi. Kalau virus ini terus lagi datang lagi yang baru nih, mempengaruhi ekonomi, nggak bisa investor juga datang. Ya. Bisa. Jadi perlu banyak iman. Amin Bapak Ibu. Jangan makin jauh dari Tuhan. Banyak yang kita tidak tahu tentang cuaca. Beberapa daerah ada gunung harus meletus, ada banjir, ya, ada banyak angin kencang. Negara tetangga kita Malaysia, lihat kota mereka itu habis direndam, banjir. Kalau kita lihat di YouTube, itu mobil-mobil mereka seperti perahu semua di bawah air. Ya. Mengerikan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan pikiran kita takut, tapi mari kita makin dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minta pertolongan sama Tuhan. Minta hikmat daripada. Jangan makin menjauh. Jangan makin menjauh. Nanti dengan iman itu datang mujizat. Amin. Itulah gunanya iman tadi. Percaya ada mujizat, percaya ada pertolongan Tuhan. Memang macam-macam begini. Tapi adakah iman? Dengan iman penyakit itulah, ya kan? Dengan iman kita dapat pekerjaan. Dengan iman kita dapat melakukan perkara besar, kan begitu? Itu sebenarnya iman. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh iman? Makanya Tuhan Yesus katakan, ketika aku datang, ada iman enggak? Karena iman ini yang mengalahkan dunia. Iman itu yang memindahkan gunung. Iman itu yang
membuat persoalan selesai. Iman, kekuatan iman, the power of faith. Sakit dengan iman, ada masalah dengan iman. Jangan cepat kali kita putus asa lari ke yang lain. Jadi 70 tahun manusia ternyata hanya 1 jam 40 menit 20 detiknya Tuhan. Hitungan Tuhan kita ini seperti bayang-bayang, gak bisa diraba. Ada tapi gak bisa diraba, hampa. Tidak ada yang kita banggakan. Nanti malam di rumah masing-masing flashback. Di situ ada bapak, ada mama. Kalau satu perusahaan ada manajer, kalau lagi rapat manajer yang ngomong, anak gua dengar, manajer akan evaluasi semua anggota kerjanya. Demikian juga dalam rumah tangga, the leader, the father, not the mother. Evaluasi semua kerja sisi rumah. Dia kasih arahan. Biar saudara sarjana, kalian nggak sarjana kalau nggak kamu orang tua. Kita mesti dengar-dengaran. Amin. Amin. Yang merasa sudah hebat, mama ini bodoh kali. Pak ini bodoh kali. Loh, kamu tuh dari mana? Diingatkan kerohanian kita, pekerjaan kita, ya. Kasih semua pergumulan doa tahun depan, mau apa? Mau menikah kah? Mau kerja kah? Bawa dalam doa. Ada yang gak beres, ingatkan. Ini gak sekedar maaf ya, gak tahun baru juga harus minta maaf. Apa gunanya hanya maaf? Refleksi perbaikan diri. Itu tahun baru. Refleksi. Jadi ada target 2022. Kalau yang mau menikah, ya siapkan uang, siapkan segala perlengkapan. Kan begitu. Kalau mau kuliah, siapkan juga uang, kesehatan, mental. Kan begitu. Kalau mau kerja, siapkan skill, siapkan diri, kesehatan. Sebab nanti kalau nggak sehat, nggak bisa bekerja. Semua butuh persiapan. Semua butuh persiapan. Mau lanjut sekolah, juga begitu. Jadi jangan ada tanpa persiapan 2022. Duduk bersama satu keluarga. Apa planning mau dalam doa. Apa planning orang, itu sama anak kita. Gak sekedar makan bakar-bakar. Gak zamannya orang Kristen hanya itu. Apa maknanya? Enggak itu cuma besok bisa bakar-bakar. Sampai semalam, sampai pagi. Besoknya gak makan minggu lagi. Karena hanya itu, hanya daging. Harusnya berlutut, merefleksi. Tuhan, aku hidup hari ini. Bukan sekedar mercok cacas. Hanya bunga-bunga sekejap, menyakitkan telinga. Sadarkan sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu menghadapi besok. Aku tidak tahu. Tapi Tuhan, tinggallah bersama kami, tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami Tuhan, anak-anakku Tuhan, jangan terlibat ini. Begitu. Gak sekedar minta maaf kapan saja bisa. Refleksi. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersyukur ada sampai hari ini. Jangan lupakan, jangan hanya ingat yang sakit-sakit, tapi ingatlah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan sehingga saudara bersyukur. Bersyukur. Pujian dan syukurku